Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Sebelum saya mempresentasikan, saya terima kasih kepada dosen pembimbing saya yang sudah membimbing saya sampai saat ini dan saya berterima kasih pada dosen penguji saya yaitu Pak Trimono yang sudah meluangkan waktunya untuk menguji hasil dari laporan akhir saya. Di sini saya akan memperkenalkan terlebih dahulu, nama saya Sarah Aprilia Sibuan, NPM 2208301011, mahasiswi dari Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur. Di sini saya akan mempresentasikan pelaksanaan studi independen bersertifikat Yayasan Decoding Indonesia yang didukung oleh judul laporan akhir saya yaitu Data Eksplorasi dan Optimizing Model menggunakan konversi format H5 TensorFlow ke TensorFlow Lite pada aplikasi Plantro. Yang pertama adalah bab pendahuluan yaitu bab 1, latar belakang program MSIB atau dapat disebut magang dan studi independen bersertifikat dari kampus Merdeka yang memberikan mahasiswa kesempatan belajar di luar kelas diakui sebagai bagian kurikulum. Salah satu program unggulnya adalah Bangkit, yang bekerja sama dengan Google serta didukung oleh Goto, Traveloka, dan Kemendikbudristek RI. Pada tahun 2023, Bangkit menawarkan pelatihan intensif di bidang machine learning, mobile development, dan cloud computing untuk 9.000 mahasiswa dan disertai sertifikasi global dari Google. Sebagai bagian dari program, dikembangkan proyek berbasis teknologi yaitu Plantro, aplikasi yang membantu petani, terutama petani pemula, yang menentukan rotasi tanaman secara optimal. Plantro menggunakan data tanah, iklim, dan pH untuk merekomendasikan 6 jenis tanaman utama, yaitu padi, jagung, kacang polong, kacang genggam, kedelai, dan kacang hijau. Penulis terlibat dalam eksplorasi data, kondisi tanah dan iklim, serta optimasi model machine learning menggunakan TensorFlow. Model kemudian dikonversi ke format TensorFlow Lite agar efisien dijalankan pada perangkat seluler, menjadikan aplikasi ringan dan mudah digunakan di lapangan. Manfaat dan tujuan penulisan proyek Plantro. Proyek yang didukung oleh data eksplorasi dan optimizing model TensorFlow ke TensorFlow Lite pada aplikasi Plantro memberikan manfaat signifikan bagi berbagai pihak dan mendukung penerapan teknologi dalam pertanian berkelanjutan. Manfaatnya terdapat ada 3 manfaat untuk UPN Veteran Jawa Timur untuk meningkatkan reputasi kampus melalui program Kampus Merdeka. Untuk mitra program studi independen memperoleh ide inovatif untuk solusi berbasis data di sektor pertanian. Untuk penulis memperdalam keterampilan machine learning dan penerapannya, mengasah kolaborasi lintas disiplin teknologi, soft skills, dan memperoleh sertifikasi. Menyiapkan diri menghadapi dunia kerja dengan kompetisi yang unggul. Tujuan proyek adalah menghasilkan aplikasi Plantro yang dirancang oleh kami, kelompok Project Capstone, untuk membantu petani menentukan rotasi tanaman yang tepat berdasarkan kondisi tanah, iklim, dan pH menggunakan mendukung pertanian berkelanjutan. Untuk tujuan akhir membantu meningkatkan produktivitas pertanian dengan teknologi yang berbasis data. Metodologi penyelesaian tugas, tugas harian terdapat 3 yaitu ILT, soft skills, dan pemrograman. Untuk capstone project-nya dimulai dari 30 September sampai 9 Desember 2024 dikerjakan secara berkelompok lintas jalur pembelajaran, pembagian tugas strategis, dan timeline terstruktur. Untuk proyek Plantro, urgensi dari proyek ini adalah menjawab tantangan petani Indonesia terkait rotasi tanaman yang meningkatkan kesuburan dan hasil panen. Solusinya, aplikasi berbasis machine learning ANN ini sudah tercapai dan dapat merekomendasikan rotasi tanaman berbasis data
nitrogen, pH, curah hujan, dan sebagainya. Dapatkan self-paced learning, sesi sinkron, refleksi, konsultasi dengan mentor, dan capstone project. Kesimpulan dari proyek ini adalah proyek ini memanfaatkan machine learning untuk meningkatkan keberlanjutan dan produktivitas pertanian melalui rekomendasi rotasi tanaman berbasis data. Langkah-langkah deployment model terdapat 4, yaitu yang pertama persiapan model CNN. Melatih model convolutional neural network atau dapat disebut CNN menggunakan TensorFlow. Mengoptimalkan model melalui teknis kuantitasasi untuk efisiensi pada perangkat terbatas. Yang kedua ada konversi ke format TensorFlow Lite, mengkonversi model yang telah dilatih ke format TF-Lite menggunakan TF-Lite Converter. Menerapkan teknik optimasi untuk mengurangi ukuran model dan meningkatkan kecepatan inferensi. Yang ketiga, integrasi model ke aplikasi menggunakan TensorFlow Lite Interpreter untuk menjalankan model di perangkat, memproses output model untuk memberikan informasi yang berguna kepada pengguna. Yang keempat ada pengujian dan optimasi model, menguji model di perangkat target untuk memastikan performa dan akurasi. Melakukan optimasi lebih lanjut jika diperlukan untuk meningkatkan pengalaman pengguna. Materi pembelajaran yang didapatkan dari rekognisi mata kuliah deployment aplikasi meliputi pengenalan konsep model dan strategi deployment aplikasi. Tahapan dalam proses deployment terdapat preparation, testing, dan deployment. Otomatisasi deployment aplikasi menggunakan DevOps dan CI. Penerapan tahapan deployment untuk model machine learning. Studi kasus deployment model pada Fashion MNIST menggunakan dataset Fashion MNIST untuk klasifikasi gambar pakaian. Proses meliputi processing data, membangun model CNN, konversi ke TF-Lite, dan pengujian model dan hasil menunjukkan model berhasil mengklasifikasikan gambar dengan akurasi yang sangat baik. Langkah-langkahnya terdapat tokenisasi, memecah teks menjadi unit-unit kecil atau dapat disebut token untuk memudahkan analisis, embedding mengubah token menjadi vektor berdimensi tinggi untuk menangkap hubungan semantik, padding menyamakan panjang urutan teks agar dapat diproses secara efisien, long short-term memory atau dapat disebut LSTM adalah modelnya. Teknik NLP menghasilkan teks yang kreatif meskipun terkadang sulit dipahami. Proses ini dapat diterapkan dalam fitur seperti autocomplete pada mesin pencari atau aplikasi perpesanan. Yang ketiga ada rekognisi mata kuliah analisis dari waktu. Analisis dari waktu adalah teknik untuk mengolah data yang diurutkan berdasarkan waktu, bertujuan untuk memahami pola historis, mengenali tren, dan membuat prediksi. Terdapat algoritma analisis deret waktu termasuk dataset harian, dataset mingguan, dataset bulanan, dan dataset tahunan. Pola utama dalam analisis deret waktu adalah tren, perubahan data yang konsisten dalam satu arah, musiman siklus berulang dalam periode tertentu, siklus fluktuasi jangka panjang yang tidak teratur, horizontal data stabil tanpa perubahan signifikan. Untuk langkah-langkahnya, analisis dari waktu meliputi parsing data, yaitu mengolah data mentah menjadi format yang siap digunakan. Transformasi data adalah mengubah data menjadi jendela waktu analisis. Stasionaritas data adalah mengubah data menjadi stasioner untuk model yang lebih baik. Dan yang keempat, model LSTM menggunakan long short term memory untuk menangkap pola temporal. Dan yang terakhir adalah evaluasi dan forecasting, mengukur akurasi model menggunakan MSE dan MLA. Studi kasus dari mata kuliah ini adalah menggunakan dataset suhu minimum harian di Melbourne untuk memprediksi suhu di masa depan. Proses meliputi import library, parsing data, preprocessing, windowing, modeling, dan evaluation yang dapat disebut mengukur kinerja model dengan MSE dan MAE. Hasilnya model menunjukkan
akurasi yang sangat baik dengan MSE 5,43 dan MAE 1,82 meskipun ada ruang untuk memperbaikan dalam menangkap dinamika suhu. Yang keempat ada rekognisi mata kuliah data storytelling, yang dimana data storytelling adalah kemampuan menyampaikan informasi berbasis data secara efektif melalui visualisasi dan narasi yang mudah dipahami. Dalam pembuatan dashboard menggunakan Streamlit, data storytelling membantu pengguna memahami pola, tren, dan wawasan dalam data. Jenis-jenis grafik yang digunakan meliputi bar chart, line chart, pie chart, scatter plot, histogram, box plot, heat map. Materi pembelajaran di Bangkit Akademi 2024 Machine Learning Pad mencakup pengenalan konsep data yang jelas, teknik visualisasi data, penyajian hasil visualisasi melalui grafik, penyajian data yang informatif. Dashboard interaktif dibuat untuk menganalisis penyewaan sepeda berdasarkan faktor cuaca dan waktu. Dataset mencakup informasi tentang penyewaan sepeda harian per jam dengan variabel seperti kondisi cuaca, suhu, dan jumlah penyewaan. Workflow-nya mencakup dataset, data preprocessing, feature engineering yang dapat menambahkan fitur untuk analisis lanjut, visualisasi data, display dashboard menggunakan Streamlit untuk menampilkan visualisasi, dan deploy dashboard untuk menjalankan aplikasi Streamlit di browser. Studi kasus menunjukkan analisis faktor-faktor yang mempengaruhi penyewaan sepeda. Hasil analisis mengidentifikasikan pola penyewaan berdasarkan cuaca dan hari kerja, serta memberikan rekomendasi strategi pemasaran untuk meningkatkan penyewaan, seperti diskon pada hari cerah dan penyewaan grup pada hari mendung. Yang kelima ada rekognisi mata kuliah framework pengembangan perangkat lunak. Framework pengembangan perangkat lunak adalah fondasi yang mempermudah proses pembuatan aplikasi dengan menyediakan struktur, alat bantu, dan pustaka kode yang dapat digunakan kembali. Terdapat framework memiliki berperan penting di setiap tahap. Yang pertama, perencanaan yang dapat menyediakan pedoman terstruktur untuk mengidentifikasi kebutuhan proyek dan pemilihan metode pengembangan yang dapat disebut waterfall, agile, dan lainnya. Yang kedua ada analisis kebutuhan, menyediakan alat untuk mengidentifikasi kebutuhan fungsional dan non-fungsional. Yang ketiga ada desain, keempat ada implementasi, kelima ada pengujian, keenam ada pemeliharaan yang dapat disebut mempermudah pembaruan aplikasi dengan dokumentasi yang sangat jelas dan dukungan komunitas. Materi yang dipelajari dari Bangkit 2024 mencakup konsep fundamental framework, model dan metode agil, tahapan dalam siklus hidup pengembangan perangkat lunak, menentukan metode yang sesuai untuk pengembangan perangkat lunak. Workflow metode agil terdapat tahap planning, design, development, tahap test, deploy, review, dan launch yang adalah memperkenalkan aplikasi kepada penggunaan dengan penjelasan fitur dan manfaat. Arsitektur framework menggunakan model-model view controller atau dapat disebut MVC untuk memisahkan logika aplikasi antarmuka pengguna dan pengelolaan data. Model menggunakan Artificial Neural Network atau dapat disebut ANN untuk prediksi. View menampilkan hasil kepada pengguna dan controller mengelola alur data dan autentikasi. Yang keenam ada rekognisi mata kuliah soft skill atau dapat salah satunya yaitu pemecahan masalah. Pemecahan masalah adalah keterampilan penting yang diperlukan untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan memberikan solusi terhadap tantangan atau hambatan tertentu. Dalam konteks profesional, pemecahan masalah mendukung pengambilan keputusan yang lebih baik dan meningkatkan efisiensi operasional, yaitu identifikasi pihak terkait atau dapat disebut WHO, yang dimana siapa saja yang terlibat atau terpengaruh oleh masalah tersebut. Yang kedua ada pemahaman situasi atau dapat disebut WOT,
yang berarti mengumpulkan informasi untuk memahami situasi secara menyeluruh. Yang ketiga ada identifikasi komplikasi atau dapat disebut complication, yang dimana mengidentifikasi akar permasalahan dan faktor yang memperburuk situasi. Yang keempat ada perumusan pernyataan masalah atau dapat disebut problematic statement, yang dimana menyusun pernyataan yang jelas dan spesifik tentang inti masalah yang dihadapi. Untuk manfaatnya, meningkatkan kreativitas, mengurangi stres, meningkatkan kemampuan pengambilan keputusan yang tepat. Studi kasus dan implementasi mahasiswa menerapkan workflow pemecahan masalah dalam berbagai skenario studi kasus, termasuk pengelolaan konflik antar tim, optimalisasi proses kerja, dan penyelesaian tugas kompleks. Yang ketujuh dari kognisi mata kuliah pengenalan pola, yang berarti mengidentifikasi pola atau karakteristik dari data untuk klasifikasi atau prediksi. Materi pembelajaran yang dari mata kuliah ini adalah konsep dasar, yang dimana mahasiswa mempelajari prinsip dasar pengenalan pola, termasuk metode supervised dan unsupervised learning. Yang kedua ada sistem rekomendasi penerapan content-based filtering untuk memberikan rekomendasi berdasarkan kesamaan karakteristik. Yang ketiga ada reduksi dimensi, yang dimana menggunakan prinsipal komponen analisis atau dapat disebut PCA untuk menyederhanakan data tanpa kehilangan informasi penting. Aplikasi teknologi, penggunaan TensorFlow dan dataset Movie Lens, yang dimana penggunaan dataset Movie Lens untuk melatih model rekomendasi film berdasarkan preferensi pengguna. Studi kasus dan hasil yang dilakukan adalah membangun sistem rekomendasi film yang mampu memberikan saran film relevan kepada pengguna baru berdasarkan data yang tersedia. Model ini menggunakan pendekatan content-based filtering yang diperkuat dengan analisis pola melalui TensorFlow. Dan yang kedelapan ada rekognisi mata kuliah fisik komputer, yang dimana definisinya adalah cabang ilmu komputer yang memungkinkan mesin untuk menafsirkan dan menganalisis data visual seperti gambar atau video. Pendekatan yang digunakan melibatkan jaringan saraf konvolusi atau dapat disebut convolutional neural network atau CNN. Tahapannya adalah konvolusi, adalah ekstraksi fitur dari gambar dengan menggunakan filter tertentu. Pooling adalah reduksi dimensi data untuk mengurangi kompleksitas komputasi. Aktivasi atau dapat disebut ReLU memungkinkan model untuk menangkap hubungan nonlinear. Flattening dan fully connected layers mengubah data menjadi vektor dan menghubungkannya untuk membuat prediksi akhir. Untuk materi pembelajarannya adalah pengantar visi komputer, klasifikasi objek visual, pengembangan proyek, dan untuk studi kasusnya terdapat dataset, proses, dan output. Implementasi dan manfaat proyek ini menunjukkan bagaimana visi komputer dapat digunakan untuk membantu masyarakat, misalnya bahasa isyarat, sehingga meningkatkan inklusi dan aksesibilitas teknologi. Selanjutnya bab 5 kesimpulan dan saran. Untuk kesimpulannya, program MSIB Bangkit Akademi 2024 memberikan manfaat yang signifikan dalam pengembangan keterampilan teknis dan non-teknis. Mahasiswa dapat langsung menerapkan pengetahuan dalam proyek nyata yang relevan dengan industri. Selain itu, program ini juga memperkaya soft skills seperti komunikasi, manajemen tim, dan kerjasama yang lintas disiplin. Untuk sarannya, untuk meningkatkan kolaborasi antar peserta, disarankan agar program ini mencakup lebih banyak kegiatan kelompok seperti diskusi mingguan atau studi grup. Kegiatan ini dapat mempererat hubungan antar peserta serta meningkatkan keterampilan kolaborasi dan kepemimpinan yang dibutuhkan di dunia kerja. Bab 6, refleksi diri. Selama mengikuti program MSIB di Bangkit Akademi 2024, penulis memperoleh manfaat besar dalam pengetahuan, keterampilan, dan soft skill. Penulis, yaitu saya, mempelajari topik teknologi seperti pemrograman Python, machine learning, dan cloud computing yang sangat relevan dengan tren industri.
Dalam hal keterampilan, penulis menerapkan pengetahuan dalam tugas praktikum dan pengalaman bekerja dalam tim lintas disiplin, mengasah kemampuan komunikasi, manajemen waktu, serta berkolaborasi untuk mencapai tujuan bersama. Terima kasih atas perhatiannya. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Dengan saya di sini Sarah Abdullah Sibuan. Sangat berterima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.